Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema Tim Pengabdian Masyarakat Udinus berikan pelatihan optimasi pendataan kepada para santri. Telah bergabung bersama saya Ketua Tim dan Teknikal Pelatihan Optimasi Pendataan Santri Dr. Sandy Novianto Eskom MT. Selamat siang Pak Sandy. Selamat siang Mbak Nadia. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabar Mbak Nadia? Alhamdulillah baik juga Pak Sandy. Lagi sibuk apa nih Pak Sandy? Ini kalau saat ini saya kan memang kebetulan di CC ya, di Karir Centernya Udinus. Saat ini sedang sibuk men-tracer alumni nih Mbak. Oh, men-tracer alumni. Itu hal yang penting Iya, juga gitu ya Pak ya? Dan betul wajib sekali. wajib dilakukan gitu ya Pak ya? Iya, karena kita kan juga pengen tahu dalam artian mahasiswa lulus atau alumni nanti udah jadi apa aja nih, pengusaha Betul. atau mungkin kerja di mana, kita harus tahu juga karena itu juga sebagai tolak ukur perkembangan dari universitas. Betul sekali. Oke, baik. Jadi semoga semuanya lancar gitu ya Pak ya, berjalan dengan lancar. Amin, amin. Oke, baik. Kemudian juga telah bergabung bersama saya by Zoom Desain System di tim pelatihan optimasi pendataan santri Indra Gamayanto STM ITM. Selamat siang Pak Indra. Siang Mbak Nadia. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Indra? Baik, Mbak. Baik, Sehat. alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Pak Indra nih? Di kampus ini. Oh, lagi di kampus ya Pak ya. Sibuk apa nih Pak Indra? Riset seperti biasa, Mbak. Oke, Riset saya. research terus ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini tadi ngomong-ngomong kan mengenai pendataan kepada para santri. Nah, ini pendataan yang dimaksudkan itu pendataan yang seperti apa nih Pak Sandy? Pendataan di sini difokuskan pada selayaknya siswa baru ya. Jadi siswa baru itu kan butuh adanya data-data yang dikirimkan atau diorganisasi. Nah, optimasi di sini maksudnya kalau datanya itu terorganisasi dengan baik, tentunya bisa dikelola lebih baik lagi dalam hal ini misalnya penyediaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan yang lain. Karena kalau pondok itu kan kaitannya pasti ada tadi apa namanya ruang untuk tidurnya, Betul. kemudian untuk mengatur jumlah makanannya dan lain sebagainya sehingga nantinya bisa terkoordinasi satu sama lainnya. Oke, jadi semua itu diatur dengan sistem gitu ya Pak ya, biar Iya. lebih tertata, tidak ada yang terlewat gitu ya Pak ya. Oh, sehingga juga tidak istilahnya baik kalau menyediakan makanan itu nanti juga tidak terlalu boros karena over dan lain sebagainya kan. Oke, karena datanya sudah pasti sudah ada gitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak, ini ngobrol masalah framework YII, itu apa sih Pak kalau boleh tahu framework Y itu? Framework Y itu sebenarnya kalau dari itu ada singkatan ya. Yes it is. Yes it Oke, is. yes it is. Nah, makanya disingkat Y. Y. Atau ada yang manggil juga IHA gitu, ada orang Jepang IHA gitu ya. Jadi Iya. framework ini sebenarnya merupakan kumpulan beberapa modul ya terutama, tapi modul intinya mereka adalah mempersingkat aja dalam hal ini seperti halnya shortcut ya. Shortcut kalau kita komputer itu kan di Windows ada desktop itu ada beberapa link-link apa namanya shortcut yang kita tinggal double klik aja langsung Betul. membuka aplikasinya Betul. istilahnya itu. Di sini dia mengumpulkan beberapa modul, terutama dari modul mereka sendiri untuk shortcut dari bahasa pemrograman PHP. Misalnya untuk menyimpan data itu kalau secara umumnya itu kan dia detail dalam artian ada perintah insert dari nama-nama fieldnya, kemudian data-datanya. Nah, kalau dalam Gini nanti tinggal disingkat aja nama masuk, itu aja udah masuk ya. Jadi Oke. lebih mudah. Lebih mudah, lebih Selain simpel itu gitu ya. juga iya, dia juga merupakan ada juga modul-modul yang populer dalam arti hal ini misalnya kayak di komputer apapun di web itu ada jQuery, terus kemudian ada Bootstrap itu untuk tampilan, untuk animasi dan lain sebagainya. Ini juga bisa include ke dalam Y. Sebenarnya juga banyak juga framework lain ya selain Y yang populer saat ini dikenal di masyarakat pada umumnya itu seperti CodeIgniter atau CI dikenalnya. Oke. Di mana CI ini juga dipakai di Udinus untuk pengembangan aplikasi. Kemudian ada lagi misalnya apa ya?
kayak PHP dan lain sebagainya. Jadi Oke. beberapa framework yang ada di masyarakat saat ini. Oke, jadi banyak jenis frameworknya juga gitu ya Pak ya, nggak cuma ada Y, Iya, cuman ini lebih ke Y gitu, memakainya di Y. iya. Oke, kemudian untuk Pak Indra nih, Pak Indra mungkin bisa dijelaskan dong Pak tentang pelatihan optimasi dari pendataan santri baru dengan framework Y gitu ya Pak ya. Kalau untuk pendataan siswa santrinya sendiri Nah, menggunakan ini framework Y atau nah, seperti apa Bapak? ini saat ini kemarin pelatihan itu pengertian gunakan framework awalnya Mhm, gitu. Nah, lalu sebetulnya ini baru pendataan, Mbak. Jadi baru awal. mhm, Jadi awal mulanya gini, saya tuh merancang smart pondok pesantren tahap 1 sampai 3. Jadi versi 1 sampai 3, satu mhm, koma nol sampai 3,0, dan itu frameworknya udah jadi. Dan ada satu yang tahap 1 itu 1,0 itu sudah selesai, mau dipublikasi nanti sebentar lagi tahun ini. Nah, itu satu rancangan besar mhm, bagaimana kita mengelola satu pondok pesantren, dan ini merupakan bagian dari framework yang kami rancang juga, sudah jadi juga. Rancangannya itu Smart City. Jadi saya ambil di situ untuk smart pondok pesantren. Nah, kenapa fokusnya pondok pesantren? Prinsipnya gini, Mbak. Prinsipnya pendataan itu kan satu bagian dari bagian kecil dari satu sistem. Jadi betul. baru pendataan. Nah, nanti masih banyak prosesnya lagi, misalnya pengembangan SDM, para santrinya, lalu bagaimana ngadepin globalisasi atau itu, dan itu udah jadi semua. Frameworknya udah jadi 1,0 sampai 3,0. Mhm, Jadi istilahnya ini big picture-nya. Nah, lalu prinsipnya begini, berikan pada tempat yang tepat, mhm, dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat. mhm, Nah, jadi tempat yang tepat adalah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu jika kalau memungkinkan itu membesar, ya. Jadi betul. besar. Jadi para santri atau apa mampu menghadapi globalisasi, Mhm, lalu banyak mungkin S3, banyak inovasi-inovasi. Nah, mhm. itu frameworknya sudah jadi semua. Jadi rancangannya secara big picture jadi ada semua. Jadi 1,0 sampai 3,0. Nah, yang baru dipublikasi nanti yang baru tahap pertama. Mhm. Nah, tahap pertama ini baru implementasi untuk pendataan. Nah, nanti masih ada proses-proses berikutnya yang di framework tahap kedua, tahap ketiga, dan ada rancangan big picture lagi mengenai smart city. Jadi, istilahnya ini dinamakan the trilogy of smart pondok pesantren. Jadi ini Oke, benar-benar dipersembahkan untuk pondok pesantren, tapi jika memungkinkan cakupannya tidak hanya Semarang, jadi kalau bisa tingkat nasional. tingkat Jadi ini nasional. jadi ini frameworknya yang Mhm. dua itu, nah itu sebagian kecil dari potongan itu, framework besar itu. Nah, nanti Oke. ada Mbak, jadi ditunggu aja publikasinya sebentar lagi yang tahap 1. Oke, ini baru Gitu. tahap 1 ya Pak ya. Tapi tadi Ya, ada baru berapa tahap Pak ini nanti sampai ke akhirnya gitu. nah, Tapi nanti kita akan 3 tahap. lanjutkan setelah jeda Ya, berikut oke. ini Pak Indra. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, tim pengabdian masyarakat Udinus berikan pelatihan optimasi pendataan kepada para santri. Baik Pak Indra, kita lanjutkan nih mengenai tahap-tahap tadi nih Pak Indra. Tadi baru tahap 1, ini nanti akan ada berapa tahap gitu Pak Indra? Pertama gini Mbak, yang tahap 1 itu nanti kalau sudah publikasi itu bisa dilihat bahwa tahap 1 itu berbicara tentang satu gambaran besar, rancangan besarnya itu bagaimana kira-kira pondok pesantren itu bisa mengembangkan infrastrukturnya dan SDM-nya. Nah, nanti di tahap kedua itu berikutnya kita berfokus pada pengembangan SDM-nya. Nah, tahap ketiga itu akan berfokus pada pendidikannya. Nah, jadi kita akan ada 3 tahap. Nah, tahap pertama ini membutuhkan waktu, proses. Jadi awalnya adalah penerapan ini dulu, Mhm. nanti berikutnya pengembangan SDM, lalu Mhm. berikutnya ada lagi Pendidikan. pengembangan edukasinya, pendidikannya itu seperti apa, sampai S3-nya bagaimana. Nah, itu rancangannya udah jadi semua, gambaran besarnya udah, rancangan Oke. besarnya udah jadi. Nah, nanti diserahkan pada ketua, Pak Mhm. Sandy itu untuk pengeksekusiannya. Jadi Untuk saya merancang itu, penerapannya lalu gitu ya Pak ya? penerapannya. Mhm. Nah, lalu berikutnya untuk tahap terakhir yang finalisasi itu Mhm. adalah satu rancangan besar, yaitu framework smart city. Jadi intinya itu yang kami rancang itu sebetulnya intisarinya itu smart city syariah sebetulnya itu.
Jadi rancangan ini udah jadi, tinggal pelan-pelan. Jadi ini baru tahap 1 yang dipublikasi, tahap 2, tahap 3, dan yang framework Smart City-nya belum dipublikasi. Jadi tapi sudah selesai semua. Rencana itu sudah selesai. Kalau menurut Pak Indra nih, dari 3 tahap tadi yang paling penting di tahap mana nih Pak? Yang perlu paling diperhatikan gitu mungkin? Yang paling penting itu di tahap awal dulu, Mbak. Tahap awal itu jadi gini, ada beberapa pertanyaan, pernah ada orang nanya gini, yang penting SDM dulu atau infrastruktur dulu? Nah, bagi saya itu dua-duanya penting. Jadi seperti contohnya simpel aja seperti ini. Kualitas itu ya, jadi kuantitas itu tidak boleh mengorbankan kualitas. Nah, demikian juga yang namanya kualitas itu harus menghasilkan kuantitas. Jadi istilahnya kedua-duanya harus seimbang. Nah, pengembangan SDM dengan ketersediaan infrastruktur itu harus balance. Jadi berjalan bersama-sama. Nah, itu gunanya kenapa? Karena dengan itu ada keseimbangan. Istilahnya seperti ini. Anda ingin buka restoran, tapi nggak ada kokinya. Nah, itu kan repot. Kalau ada kokinya, tutup juga. Nah, tapi Anda punya infrastruktur, tapi kokinya nggak siap, masakannya nggak enak, tutup juga. Nah, itu prinsipnya. Jadi harus ada keseimbangan di situ. Nah, jadi kalau sistem informasi itu istilahnya proses. Jadi kita fokus pada proses. Memang result itu penting. Jadi hasil itu penting, tetapi proses itu tetap harus dijalani. Betul. Nah, untuk mencapai proses itu, oleh sebab itu kami rancang untuk mencapai proses itu bagaimana? Framework pertama, kedua, ketiga, dan final framework. Nah, ujung akhirnya itu sebetulnya membentuk satu framework besar Smart City, penerapan Smart City ke dalam pondok pesantren. Nah, ini baru pecahannya. Yang 1, 2, 3 ini dipecah supaya lebih mudah. Nah, nanti baru big-nya itu di situ. Nah, itu sudah jadi semua, Mbak. Sudah jadi semua. Nah, itu kita persembahkan. Sudah jadi semua ya Pak ya, tinggal. Ya, sudah jadi semua, tinggal publikasi. Nah, itu kita persembahkan semua itu untuk pengembangan pondok pesantren. Sebisa mungkin seluruh Indonesia kalau bisa. Amin. Gitu. Besok bisa dipakai di seluruh Indonesia gitu ya Pak ya? Iya. Baik, ini kan tadi lebih ke pengabdian masyarakat gitu ya. Pak Sandy, kalau boleh tahu ini berarti pengabdian masyarakatnya sudah dilakukan sejak kapan nih Pak? Kalau bicara masalah sejak kapan, itu kita udah dari tahun kemarin ya, 2020. Kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak pesantren. Kalau tidak salah di bulan Oktoberan. Nah, kita komunikasi intens, mereka welcome, dan kita sambut dengan adakan pelatihan ini. Berarti ini untuk pengabdiannya sampai sekarang masih berlangsung ya Pak ya? Kalau pengabdiannya sampai sekarang berlanjut ya, nanti kita akan, ini kan dari kemarin dari sistem pendaftaran, nanti kita akan melakukan pengabdiannya untuk, kalau di pondok itu ada istilah jenguan. Apa itu Pak? Ya. Jenguan itu adalah sistem di mana para orang tua wali itu datang menjenguk anak-anak menjenguk mereka. Gitu ya Pak ya. Jadi dari menjenguk itu nanti kan ada suatu sistem atau skema di sana di mana santri itu hanya boleh dijenguk 2 minggu sekali. Tapi ada kalanya namanya orang tua kan nggak tega ya. Betul. Rindu gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu makanya harus ada sistem yang mengatur itu, dan untuk mengetahui itu kan perlu adanya sistem pembantu komputer. Kalau secara manual agak susah kan. Ini kemarin minggu udah tetap belum ya, gitu kan susah. Manual dengan komputer kan akan dengan cepat kita mendapatkan data itu. Juga di sana ada sistem kayak nabung. Jadi misalnya santri yang diberi uang saku lebih, misalnya ada yang masih uang saku itu sampai 1 juta, sampai 500.000. Nah, itu kan uang lebih itu takutnya kalau hilang, mereka titipkan ke istilahnya apa ya kemarin ya? Pengurusnya gitu. Nah, tiap kamar tuh ada tanggung jawab pengurus. Nah, itu dititipkan ke sana, jika butuh nanti diambil. Nah, nanti kita juga akan membuatkan sistem itu seperti halnya ATM. Jadi nggak hanya di bank-bank aja, tapi kita buat ATM ini untuk kampus. Itu banyak sekali program yang akan kita terapkan di sana. Jadi pesantren maju, pesantren canggih ya Pak ya? Sekarang betul, harus nih. Baik, ini ngomong-ngomong pelatihan tersebut dilakukan di mana sih Pak Indra? Dan diperuntukkan bagi siapa saja gitu untuk pelatihannya sendiri? Ini di Gunung Pati, nah untuk sementara ini baru tim manajemennya dulu. Jadi baru guru-gurunya semua tim manajemennya dulu, nah nanti
mungkin berlanjut ada siswa segala macam itu masih tunggu smart pondok pesantren yang 2.0 itu. Jadi maksudnya gini, tahap 1 publikasi ada ini jadi seimbang. Nanti tahap kedua setelah ini tahap pertama ke tim manajemennya dulu. Oke, jadi ini lebih ke manajemennya dulu ya, intinya dulu. Habis Ya. itu nanti bisa mungkin ke para siswanya dan mungkin guru-gurunya atau seperti apa gitu ya, Pak Indra ya. Baik, Pak Sandy, ini berbicara mengenai pengelolaan data sistem informasi nih Pak, nih bagaimana tim pengabdian ini dalam pelatihan ini memberikan wawasan gitu Pak terkait sistem informasi khususnya pada framework Y ini gitu Pak. Ini kan mungkin bukan sesuatu hal yang umum gitu ya Pak ya. Iya. Oke, untuk pengelolaan informasi saat ini memang dikatakan penting ya. Apalagi sekarang eranya kalau mengikuti perkembangan teknologi itu, khususnya data, itu ada era yang disebut era big data. Era big data di sini itu sudah mengandalkan data sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini kita perkenalkan ke mereka sehingga nantinya sebenarnya data-data yang terkumpul, nggak ada yang namanya data usang, itu nggak ada yang namanya data kadaluarsa, itu nggak ada. Karena sebenarnya riwayat-riwayat dari data itu kan bisa menjadikan acuan untuk kedepannya. Misalnya kemarin itu udah ada nih wilayah area katakanlah Indonesia Timur. Nah, dari Indonesia Timur tuh mana saja yang udah ada. Kalau udah kita ketahui, kita bisa kembangkan lagi. Arah mana yang belum tercover atau belum ada siswanya di daerah sana. Kita bisa lakukan promosi lebih giat lagi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan framework ini tadi, dengan adanya pengelolaan data yang diinput, tentunya juga menjadi data pendukung. Dari inputan tadi, kita bisa petakan juga ke istilahnya peta Indonesia, santrinya ada di mana saja sih. Nah, dengan inputan yang detail itu kan lebih mempermudah ya, misalnya kalau inputan umumnya alamat lah. Alamat kalau satu kolom, biasanya kan rata-rata untuk mempermudah kita buat alamatnya satu kolom. Mereka kan nulis nih, jalan misalnya Gunung Payung, RT sekian, RW sekian, kelurahan sekian, kecamatan sekian, itu kan jadi satu kelompok. Betul. Untuk memfilternya kan lebih susah. Kalau diskemakan alamat, terus ini dipisahkan lagi ada RT, ada inputan RW, ada inputan kelurahan, ada inputan kecamatan dan sebagainya, itu bisa lebih rinci lagi. Lebih rinci untuk men-searching, gitu. iya, filternya kan bisa lebih sesuai lagi seperti itu. Oke, baik. Jadi memang seperti itu ya Pak. Ini kan tadi masih di Gunung Pati ya Pak ya. Ini apakah akan ada rencana untuk diterapkan di pesantren-pesantren lain gitu Pak Sandy? Pastinya ada. Karena kemarin kebetulan juga kita kenalnya kan biasanya dimulai dari perkenalan dulu ya. Kita kenalnya ada rekanan di pondok pesantren tersebut dan juga ada salah satu mahasiswa yang jadi pengurus di sana. Nah, makanya itulah kita dekati dulu. Dari sini kan nanti kita punya relasi ke pondok berikutnya, di mana mengacu pada pondok pesantren asal Bukavi, ini hasilnya seperti ini loh. Mau nggak pesantren kamu menjadi seperti itu, kan gitu kan. Sebagai percontohan ya Pak, udah ada contohnya gitu. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong, siapa saja sih dosen yang terlibat dalam pelatihan ini? Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Tim Pengabdian Masyarakat Udinus berikan pelatihan optimasi pendataan kepada para santri. Baik, Pak Indra, ini siapa saja sih ini dosen yang ikut terlibat dalam kegiatan pelatihan untuk pondok pesantren tersebut? Ya, Pak Sandy sebagai ketuanya, lalu saya sebagai tim, dan satu lagi adalah Pak Hani Haryanto. Oke. Kemudian untuk butuh waktu berapa lama Pak untuk pelatihan tersebut hingga proses pembelajaran sampai mengenai web tersebut dapat diterapkan gitu? Awalnya ini kemarin waktu kita pengabdian itu dari pagi sampai selesai kira-kira mungkin jam 3 sore ya. Jam 3 sore, beberapa jam. Nah itu untuk pelatihan pendataan itu aplikasi. Jadi mendetil sekali di situ, cukup mendetil. Nah nanti berikutnya mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan lain. Jadi setelah nanti kita akan melanjutkan pada framework yang kedua, 2.0 itu. Jadi lanjutannya seperti itu. Berarti ini baru dilakukan pelatihan satu kali ya Pak ya? Ya, baru satu kali. Oke, baik. Kemudian sebenarnya apa sih Pak tujuan dilakukannya pelatihan tersebut dan apakah
manfaat nih yang dapat diperoleh dengan adanya pelatihan tersebut? Nah, pelatihan ini bermanfaat sekali karena ini kan kita bahas sistem informasi ya, dan pendataan itu penting sekali. Nah, dan penggunaan teknologi itu perlu diterapkan sekarang. Nah, lalu pernah ada pertanyaan juga, pernah saya ditanya itu, apakah sistem informasi cakupannya luas dan atau seperti itu gitu. Nah, itu sebetulnya kalau sistem informasi itu luas sekali cakupannya. Jadi kita harus melihat berbagai sisi. Jadi nggak cuma pada satu sisi teknikal, tapi sisi sosial, manajemen, dan segala macam. Nah, itu nanti bisa dilihat itu Mbak, di publikasi-publikasi di Google Scholar yang saya terbitkan, itu banyak cakupan-cakupan yang saya sudah bikin di situ. Jadi intinya adalah supaya pondok pesantren ini mempunyai satu kemajuan yang dramatis ya, drastis seperti itu, untuk menghadapi globalisasi gitu. Ini sudah saatnya gitu, karena ini harus menjadi pusat, apalagi Indonesia kan besar sekali di situ. Jadi bisa mungkin ini terintegrasi gitu. Nah, itu impiannya sih seperti ini, misalnya gini, pondok pesantren 1, 2, dan 3 itu bisa terintegrasi, bisa saling berbagi knowledge. Itu masih jauh tapi itu ya, tapi ini bertahap, kita pelan-pelan. Tapi nanti tujuannya ya Pak ya bisa sampai tapi sharing. frameworknya itu sendiri udah jadi. Nah, itu kembali lagi untuk rencana gambaran besar itu udah jadi. Gitu. Rancangannya udah jadi. Tinggal pelaksanaannya gitu ya Pak, dari step-step gitu. Kayak harus urut dulu. Tapi tujuan akhirnya seperti itu gitu ya Pak ya. Baik. Frameworknya itu dinamakannya tuh the maturity level. Maturity level of pondok pesantren. The maturity level of pondok pesantren. Baik. Kemudian Pak Sandy nih, Pak mengapa sih menggunakan framework atau sistem Y dalam pelaksanaan pelatihan ini? Kan tadi framework itu setahu saya ada banyak gitu ya Pak ya, nggak cuma Y gitu. Kenapa pilih Y? Pada umumnya mungkin yang pertama kita mau kenalkan nih. Biasanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Pada orang tahunya rata-rata yang menggunakan pemrograman berbasis PHP itu mungkin pakai yang dia searchingnya mungkin yang istilahnya yang umum dipakai. Ada CodeIgniter, CI, ada Symfony, ada Laravel, ada Cake PHP, dan lain sebagainya. Dengan harapan memakai framework yang populer, tentunya mereka berhadapan frameworknya bagus. Terus ketika ada permasalahan dan lain sebagainya, ada yang punya solusinya. Tapi di sini kita perkenalkan Y, karena dari apa yang pengalaman kami dapatkan, Y itu juga sebenarnya bagus. Dia juga ada semboyannya itu adalah fast, secure, dan efisien. Cepat, aman, dan efisien gitu. Iya, efisien dalam penggunaan memorinya, efisien dalam penggunaan space-nya, dan lain sebagainya. Serba efisien, serba kecil lah. Nah, dari situ kita mau perkenalkan. Karena kalau kita hanya mengenal itu saja, tentunya tidak ada perkembangan yang lebih besar lagi. Kalau kita bisa tahu lebih banyak lagi, tentunya kan orang itu punya style ya. Style dalam, kalau di dunia program itu dalam memprogram. Dia punya kesukaan tersendiri. Siapa tahu ada orang yang terpaksa memakai framework lain, tetapi setelah dikenalkan dia cocok, dia bisa pakai. Dan tentunya kalau cocok itu kan produksinya bisa menjadi lebih meningkat, lebih cepat. Itu dasarnya. Kenapa pakai I? Kalau keuntungannya sendiri menggunakan framework Y, Pak, apa selain tadi efisien juga dibandingkan menggunakan framework yang lain? Semboyan di Y itu kan fast, secure, dan efisien ya. Di mana 3 kata ini menjadi pilar utama dalam pembangunan framework Y tersebut. Fast, kecepatan dari pengembangan aplikasi yang mereka kerjakan akan menjadi lebih cepat karena framework Y itu kan tadi menyederhanakan beberapa perintah. Gambarannya dari perintah katakanlah 3 sampai 6 baris itu cuma disederhanakan jadi 1 baris. Kan akan sangat efisien lebih. Pengetikannya kan bisa lebih cepat lagi. Kalau ngetiknya cepat, 1 perintah 1 baris saja, itu bisa mewakili 6 perintah baris pada umumnya. Tentunya aplikasi juga bisa lebih cepat jadi kan. Betul. Secure, keamanan. Keamanan di sini kalau kita bicara internet,
tentunya tidak bisa lepas dari namanya apa ya, kejahatan internet atau cybercrime, atau istilahnya kalau sering disebut itu ada hacker ya. Hacker, Dimana oke. kalau kita bicara internet apalagi data, hacker ini sangat suka sekali nih untuk ambil data orang kemudian disalahgunakan. Nah, Betul. ini dia sudah menyediakan fasilitas keamanan untuk menangkal hal tersebut. Oke. Tapi sekali lagi juga kembali lagi ke pihak pengembangnya atau programmernya. Programmernya punya nggak pengalaman untuk istilahnya men-settingnya. Jadi itu kan menyediakan setting-setting. Jadi kita tinggal istilahnya mengaktifkan settingannya. Tapi kalau terlalu secure juga, efeknya nanti banyak hal yang akan menjadi masalah dalam hal ini. Misalnya kalau kita katakanlah punya rumah umumnya kan pengaman yang paling simpel adalah kunci pintu ya. Betul. Tapi ada kalanya orang yang over, udah dikunci pintunya, tambahi gembok Gembok. lagi, Biar aman. iya biar aman bikinnya. Dan kan itu juga akan mempersulit ketika kita mau masuk juga kan. Iya, betul. Nah, itu juga sama. Dia sudah menyediakan fasilitas itu tergantung nanti pengalaman dari si programmer itu bagaimana dia mengoptimalkan settingan dari YI tersebut. Kemudian efisien ini kan efektif. Dalam artian YI tadi kan dibentuk dari beberapa modular ya, dari modular yang katakanlah core-nya sendiri, bagaimana dia menyingkat beberapa perintah menjadi perintah yang sederhana, dan juga ada tambahan modul-modul yang dari open source lain seperti jQuery dan Bootstrap, di mana itu nanti akan mendukung untuk melakukan animasi, kemudian untuk mendukung juga tampilannya lebih bagus dan lain sebagainya. Dan juga ini juga bisa untuk di-embed atau dimasukkan modul yang kita bikin sendiri, sehingga nantinya katakanlah tiap orang punya kebutuhan masing-masing. Betul. Walaupun bisa disesuaikan gitu ya Pak ya jadinya. Iya. Katakanlah kita sama-sama butuh makan, tapi cara orang makan kan beda. Ada yang pakai sumpit, ada yang pakai sendok, ada garpu, tangan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan gaya masing-masing, sehingga nantinya tentunya dengan memiliki gaya tersendiri, efeknya adalah produktivitas juga semakin meningkat. Oke. Jadi itu mengapa menggunakan framework YI gitu ya Pak Sandy ya. Oke, baik Pak Indra, ini untuk kemarin pelatihan yang diadakan baru sekali ya Pak ya. Ini yang menjadi topik pelatihan yang diberikan kemarin apa sih Pak Indra? Kemudian antusiasme nih dari para audiensnya seperti apa nih? Pendataan baru tadi kembali lagi pada sistem pendataan yang baru diberikan, lalu antusias, cukup antusias. Mereka banyak mengikuti, jadi pengetahuannya bertambah mengenai teknologi di situ, dan ini terus akan kami lanjutkan. Oke, kemarin pelatihan yang mengikuti pelatihan berapa orang nih Pak? Ini kan lebih ke sistem manajemennya dulu ya Pak ya? Di manajemen itu Pak Sandy, Pak Sandy lebih. Oke, Pak Sandy nih. Monggo Pak Sandy, kemarin mengikuti pelatihan sendiri ada berapa orang nih Pak Sandy? Kalau berapa orang, sebenarnya kita panggil core-nya dari sana ya. Core-nya dari sana yaitu tentunya panitia pendaftaran. Di sana kebetulan panitia pendaftarannya ada sekitar hampir 50 orang. Oke, banyak ya Pak ya. Tapi kebetulan pas kita mau mengadakan pelatihan itu bertepatan dengan proses jalannya pendaftaran itu sedang berlangsung, tidak bisa semua ikut gitu ya Pak ya? Iya, tidak semua ikut, dari sebagian hanya yang datang kurang lebih sekitar sekitar 15 atau 20 orang yang datang. Dari situ kita berikan pelatihan, tapi itu pun alhamdulillah cukup mewakili dan yang datang itu juga memahami hal dasar yang ingin kita sampaikan, karena memang butuh pemahaman dasar seperti halnya kayak pemrograman web dan lain sebagainya. Kalau tanpa hal dasar itu akan susah sekali pelatihan. Berarti ini bagaimana nih Pak perkembangannya setelah diberikan pelatihan tersebut nih? Perkembangannya tentunya mereka menjadi wawasannya terbuka ya. Oh ternyata ada YI. Biasanya mereka ternyata kenalnya tuh CI, Code Igniter, yaitu framework lain untuk pemrograman website ini. Dengan adanya itu tentunya kembali lagi tak kenal maka tak sayang. Ketika mereka sudah mengenal dan merasakan
proses instalasinya, proses setting awalnya, kemudian membuat aplikasi sederhananya. Mereka berkata, wow, ini ternyata seperti ini toh. Seperti ini, iya baru tahu gitu ya Pak ya. Wow, ternyata seperti ini. Jadi antusias juga berarti ya Pak ya? Antusias sekali mereka. Antusias sekali. Oke. Kalau menurut Pak Indra nih, Pak Indra seberapa penting sih Pak sebenarnya pelatihan seperti tersebut, optimasi tersebut dilakukan gitu Pak? Penting Mbak, soalnya ini sebagai langkah awal ya, langkah awal istilahnya pengembangan pondok pesantren ya. Nah itu, jadi kami ini sangat berharap sekali bahwa pelatihan ini bisa dilanjutkan dan diterapkan nggak hanya tingkat lokal ya, jadi yang seperti sudah saya jelaskan, jadi tingkat nasional gitu ya Pak? Lebih mengglobal gitu ya. Nah itu karena ini jelas sangat berguna dan bermanfaat untuk para santri dari sini. Jadi untuk bisa bersaing secara global di situ. Oke, baik. Kemudian ini dampaknya setelah dilakukan pelatihan tersebut di pesantren tersebut seperti apa nih Pak Indra? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Tim Pengabdian Masyarakat Udinus berikan pelatihan optimasi pendataan kepada para santri. Baik Pak Indra, kita lanjutkan nih untuk dampak yang didapatkan setelah dilakukannya pelatihan tersebut bagi sekolahan tersebut apa nih Pak? Nah ini hal terpenting adalah peningkatan kompetensi. Jadi saya itu ada ciptakan konsep yang disebut sebagai invisible sama visible knowledge. Jadi kalau visible knowledge itu gini, pengetahuan yang didapat secara formal. Nah kalau invisible knowledge itu pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman. Nah dua hal ini yang kita bagikan untuk awal adalah kompetensi untuk visible knowledge. Nah nanti untuk invisible knowledge ya, pengalaman-pengalaman itu akan kita lanjutkan di situ dengan cara melatih mungkin siswa-siswanya untuk kelanjutannya. Nah, kompetensi ini selalu berhubungan sama kontribusi. Nah. Jadi kontribusi itu artinya gini, apa yang terbaik kita berikan dengan harapan yang terbaik itu ditiru dan diberikan lagi kelanjutannya. Jadi apa ya istilahnya, you giving the best to other people ya, these people ya giving the best to other, terus berlanjut gitu istilahnya. Jadi kebaikan yang berlanjut gitu, nggak ada kebaikan hentinya. Yang berlanjut. Jadi di situ harapannya kompetensinya ini meningkat. Jadi ini untuk saat ini adalah fokusnya untuk visible knowledge-nya dulu. Nah nanti akan melanjutkan ke invisible knowledge. Ke invisible knowledge. Oke, baik. Kemudian Pak, ini apa saja sih Pak kendala yang dialami nih oleh tim saat proses persiapan, dari persiapan hingga pelaksanaan kemarin pelatihan? Kalau untuk kemarin persiapan sih semuanya lancar sih Mbak. Lancar semuanya. Jadi karena awal mula itu kan kita ketemuan dulu, pertama dengan para pengurus di pondok pesantren tersebut. Kita bicara, ngobrol, permasalahannya di mana, kebutuhannya apa. Nah, saat itu sudah selesai dilakukan, sesegera mungkin saya langsung merancang framework itu yang tadi saya ceritakan 1,0 sampai 3,0. Nah, itu jadi untuk saat ini sih lancar sih Mbak. Lancar semuanya, tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya Pak ya? Iya, semuanya lancar. Oke, baik. Kemudian untuk Pak Sandy ini tadi berbicara mengenai framework YI. Tadi kan untuk kelebihan-kelebihannya ada efisien juga seperti itu. Nah ini kalau untuk kekurangannya apa nih Pak Sandy? Ada kekurangannya nggak kira-kira gitu? Kekurangannya, ya, tentunya semua hal kan ada kelebihan, ada kekurangan. Betul. Kelebihan tadi mungkin dari semboyannya ada kan, ada fast, secure, dan efisien. Ya. Kekurangannya dia kan tipenya open source. Yang namanya open source itu pasti apa ya, inti dari Y-nya itu dapat dilihat semua orang, dan semua orang itu ingin berkontribusi di sana. Ya, kontribusi itulah yang mengakibatkan banyaknya kekurangan, di mana kalau melibatkan banyak orang tentunya untuk menambahkan suatu fungsi butuh persetujuan banyak orang juga kan. Betul. Nah ini akhirnya kan menjadi perkembangannya agak lambat. Oke. Selain itu juga, selain apa namanya kontribusi itu tingkat kepopuleran. Tingkat kepopuleran seperti saya katakan tadi, tak kenal maka tak sayang. Makanya yang populer dulu yang sering dilirik orang.
Nah, ini kurang populer karena belum adanya apa ya? Bisa dibilang ini framework baru ya. Framework baru di mana dia lahirnya itu sekitar 2000 berapa ya? 2008-an kalau nggak salah. Mulai lahir di mana awal mulanya dia kan namanya Prado yang membuat orang Cina ya. Prado kemudian beralih fungsi karena keterbatasan dari Prado itu sendiri. Si pembuat ini dia membuat framework lagi, yaitu framework istilahnya yang lebih skalanya lebih enterprise, lebih mengglobal, bisa menangani berbagai hal. Dia namakan sebagai YI. Dia dikawal oleh berbagai macam negara yang berkecimpung di sana. Tetapi mungkin untuk Indonesia sendiri kepopulerannya masih rendah. Tapi saat ini juga sudah ada semacam forum diskusi tentang YI-nya itu, dan sudah banyak juga peminatnya. Makanya ini pelan-pelan nanti YI tentunya juga akan setara dengan framework-framework yang ada. Oke, baik. Kemudian untuk penggambaran nih Pak, bagaimana sih penggambaran atau perencanaan sketsa sistem web nih yang digunakan dalam pelatihan tersebut nih Pak Sandy? Penggambaran untuk sketsa webnya, di mana tadi kan dimulai dari pendataan dulu ya, pendataan dalam artian untuk dapat mendata kita harus tahu dulu permasalahannya apa sih. Dari permasalahan itu kita kembangkan lagi untuk mencari solusinya. Dari solusi itulah nanti diterapkan ke dalam sistem pendataan yang ada. Seperti tadi saya katakan misalnya alamat tadi. Alamat kalau misalnya menjadi satu itu kan untuk pecahkan menjadi ribet kan. Menjadi istilahnya effortnya butuh effort yang lebih gitu. Besar, iya. Dibandingkan dengan data yang sudah terpisah-pisah. Yang tentunya juga mempermudah dalam hal penanganan atau query-query yang kita butuhkan. Baik. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk Pak Indra nih, bagaimana sih Pak peranan dari Udinus sendiri nih dalam memberikan dukungan kepada para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut nih? Pelatihan kemarin bersatu kali dilakukan ya Pak ya? Ya, nah itu modul pelatihan Mbak. Jadi kan Udinus tuh memberikan modul pelatihan yang tadi Pak Sandy jelaskan, lalu di situ juga framework yang lebih detail Pak Sandy fokuskan. Nah untuk saat ini itu dulu Mbak, jadi fokusnya ke situ dulu. Oke, kalau menurut Pak Indra sendiri sih apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan oleh instansi pendidikan gitu, pesantren juga gitu ya Pak ya, dalam pengelolaan sistem informasi Pak? Nah, ini kuncinya ada di sumber daya manusia Mbak, sama infrastruktur. Tadi yang seperti saya jelaskan, nah untuk dapat maju, itu kompetensi dari setiap orang itu harus ditingkatkan. Jadi kompetensi itu tidak hanya berfokus pada satu titik, misalnya gini. Karena sistem informasi ini cakupannya luas ya, itu jadi setiap orang tuh harus menguasai beberapa bidang dan akhirnya menciptakan sesuatu di situ. Oke, berarti lebih difokuskan ke SDM-nya dulu yang paling penting ya Pak ya? Iya, SDM-nya dulu di situ, lalu didukung dengan infrastruktur yang cukup. Nah di situ akan terdapat kompetensi yang tinggi. Nah itu tadi kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi pada saat si visible knowledge itu formalitasnya oke, nah invisible-nya juga akan jalan. Jadi ada keseimbangan. Jadi prinsipnya ya balancing lah. Oke. Baik Pak Indra, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Tim Pengabdian Masyarakat Udinus berikan pelatihan optimasi pendataan kepada para santri. Baik Pak Sandy ini, Pak ini apakah nih dari tim Pengabdian Udinus sendiri ini akan terus melakukan maintenance, kemudian pengawasan, pendampingan gitu apabila nanti mungkin terjadi error atau semacamnya gitu Pak untuk di pondok pesantren ini? Oke, setelah pelatihan selesai, kita intinya selalu open komunikasi ya. Kita juga sudah berikan kontak kita kepada mereka. Jadi intinya dalam hal ini, ketika mereka mengalami kesulitan atau apapun, bisa langsung berkonsultasi dengan kita tanpa harus menunggu kita datang. Apalagi zamannya sekarang kan zaman online ya. Betul, canggih ya Pak. By chat aja, ya betul. Iya, apalagi kan kita juga bisa meremote komputer mereka. Jadi kan ini tentunya lebih praktis lagi ya. Oke, kalau rencana pelatihan selanjutnya nih Pak akan dilakukan kapan nih Pak? Pelatihan selanjutnya tentunya
kalau di pengabdian itu kan kita memang ada beberapa pengabdian, bukan hanya di pesantren saja. Kebetulan yang semester ini kita fokus di SMA Negeri 3 Semarang, jadi kemungkinan lanjut ke pondoknya itu semester depannya lagi. Seperti itu. Jadi diberikan jeda gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Ini tidak terasa sudah di segmen terakhir gitu ya. Mungkin Pak Sandy dulu nih, harapan Bapak nih tentang penggunaan web nih sebagai pengelolaan data dalam instansi pendidikan. Untuk pengelolaan data, tentunya untuk web ini harusnya lebih ditingkatkan lagi ya. Karena ini kan era keterbukaan, di mana informasi kita tuh butuh informasi. Seperti halnya secara sederhana kalau di dunia pendidikan, orang tua tuh butuh memantau anak-anaknya ya. Dalam hal ini pemantauannya kan pasti lebih ringkasnya adalah pemaparan nilai-nilai dari hasil kuliah atau hasil belajar dari anak-anaknya bisa dilihat secara langsung. Nah itu kalau dilihat secara langsung itu kan butuh adanya infrastruktur dan juga butuh adanya media. Makanya web ini berperan penting supaya bisa berkomunikasi, atau bahkan juga masukan-masukan. Kadang ada beberapa orang tua yang ingin memberikan masukan, tapi karena mungkin enggan atau mungkin tidak ada waktu untuk datang ke sekolah, dengan adanya perantara web ini kan juga bisa menjadikan media komunikasi mereka. Jadi secara langsung dioptimalkan dalam hal pemanfaatan web, apalagi juga internet sekarang kalau kita sebut beberapa provider internet itu kan juga menyediakan fasilitas langganan internet dengan unlimited ya, tanpa adanya batasan. Kita bisa akses apapun tanpa ada harus bayar nih per giga sekian, nggak ada. Jadi dong bulan kita bisa akses internet secara unlimited, itu bisa dimanfaatkan juga seperti itu. Oke, jadi harapannya semoga web ini tuh bisa ini ya Pak ya, membantu instansi pendidikan gitu ya Pak, bermanfaat gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian untuk Pak Indra nih, harapannya Pak Indra untuk kedepannya dengan adanya pelatihan tersebut Pak Indra. Harapannya lebih itu lagi Mbak, pondok pesantren lebih lebih maju ya dalam menghadapi globalisasi. Dan ada satu kata kunci penting di sini, gunakan gamification kalau ingin lebih menarik lagi. Jadi gunakan gamification itu akan lebih menarik lagi pembelajaran. Nah, antara itu di pondok pesantren ataupun di university atau dimanapun gunakan gamification. Itu yang perlu diterapkan kayaknya ya Pak ya, biar nggak pada pesan harus menarik gitu ya Pak ya. Iya, gamification menarik itu. Penting banget sih Pak, betul. Oke, baik Pak Indra terima kasih, Pak Sandy terima kasih untuk hari ini, ilmunya sukses selalu, semoga pelatihan kedepannya juga dapat berjalan dengan lancar gitu. Amin. Kemudian untuk pemirsa juga terima kasih untuk yang telah bergabung bersama kami hari ini. Saya Nadia Alfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.